Di sini ada nggak sih yang tahu dari pengertian cerpen itu apa? Saya, Bu. Coba Lina. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Nah, iya. Jadi Ibu akan menambahkan cerpen itu di sini ya, Ibu tulis ya. Cerpen adalah salah satu jenis karya yang berbentuk prosa fiksi. Nah, jadi Ibu akan menambahkan pengertian dari cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Nah, dari pengertian cerpen itu kita bisa mengambil dari novel. Cerita yang di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya dia itu tidak memiliki banyak tokoh. Jadi cerita di dalam cerpen itu juga ya bisa kayak banyak tokoh. Jadi katanya kita baca buku itu, nah kan di situ ada contohnya kayak ada nama-nama tokohnya kan. Nah itu jadi bisa masuk ke ya pengertian cerita pendek itu. Nah di sini juga saya akan menerangkan ciri-ciri cerpen. Nah jadi bisa anak-anak ketahui ciri-ciri cerpen itu. Tunggu ya, ciri-ciri cerpen itu juga memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu ciri cerpen memiliki beberapa contoh. Anak-anak pada tahu nggak sih ciri-ciri cerpen itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya udah, jadi Ibu menerangkan ya. Jadi ciri-ciri cerpen itu ada 3 ciri-ciri, yaitu terfokus pada satu tokoh. Terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ada ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga itu dia memiliki puncak masalah. Nah jadi ini anak-anak ya, cerpen itu juga kan pengertiannya salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi cerpen. Nah ciri-ciri cerpen itu ada 3, yaitu ada terfokus pada satu tokoh, yang kedua ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata, yang ketiga memiliki puncak masalah. Nah jadi kalau misalnya anak-anak ada soal tuh pengertian cerpen apa sih? Nah ini pengertian cerpen. Yang kedua itu kalau ada soal ciri-ciri cerpen memiliki beberapa contoh, ini ya jawabannya ini, yang 3 ini. Udah paham? Paham nggak? Nah, jadi di sini juga Ibu akan menerangkan fungsi-fungsi cerpen, yaitu cerpen juga punya fungsi apa aja sih fungsi cerpen itu? Yang pertama itu ada fungsi rekreatif, yang kedua fungsi estetis, yang ketiga fungsi moralitas, yang keempat fungsi didaktif, yang kelima itu fungsi religiusitas. Nah, jadi banyak loh cerita-cerita dalam cerpen itu. Nanti kalian akan bisa membaca dari cerita-cerita yang ada di buku dalam pengertian cerpen. Nah, Ibu di sini juga akan menjelaskan sedikit tentang struktur cerpen. Nah, struktur cerpen itu dia terdiri dari 6 bagian ya. Dari 6 bagian.
abstrak, ada orientasi, ada rangkaian peristiwa. Nah, jadi struktur cerpen terdiri dari 6 bagian. Nah, yang keempat itu ada komplikasi. Yang kelima ada resolusi. Yang keenamnya ada koda. Nah, jadi struktur cerpen itu ada enam ini ya, ada 6 struktur, yaitu ada abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Coba anak-anak diulangi lagi. Coba Rina diulangi. Apa sih struktur cerpen itu yang terdiri dari 6 bagian? Abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, jadi ini anak-anak ya, ulangi sekali lagi, struktur cerpen itu terdiri dari 6 bagian. Nah, ini di abstrak itu juga ada pengertiannya, orientasi juga ada pengertiannya, rangkaian peristiwa juga ada pengertiannya, komplikasi juga, resolusi juga, koda ada. Nah, jadi kalian udah bisa memahami dari yang tadi Ibu jelaskan dari pertama itu, udah ada yang masuk nggak dalam apa cerita Ibu dan dalam Ibu mengajar itu, udah ada yang masuk ke dalam pikiran kalian cerpen itu apa sih, ciri-cirinya itu apa sih, strukturnya itu apa sih? Udah ada yang paham nggak? Udah. Oke, baik ya anak-anak. Jadi nanti tugas kalian adalah kalian membuat contoh cerpen singkat. Nah, kalian bisa tulis ini tugas kalian nanti membuat contoh salah satu cerpen singkat ya. Coba ditulis tugasnya. Udah ditulis? Udah? Udah belum? Udah? Udah ada yang belum? Udah ya? Nah, jadi ini buat tugas kalian, minggu depan kalian mengumpulkan tugas ini dalam bentuk tulisan tangan, tapi jangan ada yang sama ya. Kayak cerpennya itu jangan ada yang sama tugasnya. Nah, jadi ya udah, sekarang Ibu akhirin ya. Udah pada ngerti kan ya? Sebelum dari awal Ibu mengajar ciri-ciri cerpen itu apa, pengertian cerpen itu apa, kan tadi Ibu udah menerangkan dengan semuanya, kalian udah bisa memahami kan? Nah, nanti tugas kalian ini sekarang Ibu akhirin mata pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian semuanya bermanfaat bagi kalian semuanya ya anak-anak.